Sahabat Hikmah, pernahkah terbayang untuk menghiasi rumah kita dengan furnitur seperti meja dan kursi yang terbuat dari sampah? Bahkan dinding bangunan pun bisa dibuat dari limbah, tepatnya dari EcoBrick. EcoBrick merupakan botol plastik bekas yang diisi dengan sampah-sampah plastik sampai padat, yang kalau disusun bisa membentuk blok bangunan. Membuat kreasi dari EcoBrick merupakan aktivitas dari Imtinan Salsabila Putri Utomo, seorang santriwati kelas 9 di SMP Integral Hidayatullah Putri, Depok. Berawal dari minatnya mengikuti kegiatan memilah sampah di pondok, Imtinan kemudian rajin memanfaatkan sampah dan botol plastik bekas menjadi EcoBrick. Jadi awalnya EcoBrick ini ada karena numpukan sampah plastik yang ada di sekitaran pondok. Karena melihat ini, Ustazah prihatin. Akhirnya Ustazah ngajarin kami agar dapat mengelola sampah-sampah plastik ini biar bisa jadi barang yang lebih berguna lagi. Imtinan tergerak membuat EcoBrick karena menjadi salah satu cara menyelamatkan lingkungan. Remaja berusia 14 tahun ini selalu antusias mengajak teman-teman pondoknya agar melakukan hal serupa dengan tidak membuang sampah plastik bekas pakai. Awalnya, kalau misalnya kami habis makan snack-snack, sampah plastiknya langsung kami cuci. Setelah kami cuci, kami langsung keringkan sampah plastiknya. Lalu kami kumpulkan agar jadi banyak di dalam satu keranjang. Setelah sampah plastiknya sudah mulai banyak, bila ada waktu luang, akhirnya kami menggunting sampah plastik jadi lebih kecil-kecil. Setelah itu, kami masukkan ke dalam botol. Botolnya itu kami samakan jenis-jenisnya agar nggak beda-beda, agar terlihat rapi juga. Setelah itu kami padatkan menggunakan alat untuk EcoBrick. Dalam sehari, Imtinan bisa membuat 3 hingga 4 botol EcoBrick. Kalau rutin dilakukan setiap hari, maka dalam sepekan sudah terkumpul hampir 30 botol. Belum termasuk EcoBrick yang dibuat teman-teman pondoknya. Bisa sekitar waktu 1 jam atau 2 jam buat guntingin. Kalau udah kira-kira udah kekumpul banyak, kalau ada waktu luang lagi kita masukin sampah-sampah yang udah diguntingin itu ke dalam botol. Kira-kira itu juga butuh waktu 1,5 jam. Dari sebotol EcoBrick tersebut, Imtinan dan teman-temannya membuat beragam kreasi furnitur seperti meja dan kursi kecil. Prosesnya amatlah mudah dan tidak butuh waktu lama. Botol-botol EcoBrick dalam jumlah serta ukuran tertentu tinggal disatukan membentuk bangku atau tempat duduk dan meja. Lalu direkatkan menggunakan lakban. Selesailah barang yang bisa digunakan sehari-hari. Murah tapi nggak murahan dan pastinya ramah lingkungan. Masya Allah. Setelah itu ketika udah berarti sekitar 250 gram, botolnya itu disatukan dan bisa menjadi barang-barang yang berguna seperti meja, kursi, dan lain-lain. Ada seorang laki-laki yang sedang berjalan. Dia melihat sebuah ranting pohon yang melintang di tengah jalan. Lalu orang itu berkata, "Demi Allah, akan aku singkirkan ranting pohon ini agar tidak mengganggu orang-orang Islam yang lewat." Maka orang itu dimasukkan ke surga. Hadis riwayat Imam Muslim. Menjaga lingkungan bagi santriwati Imtinan tidak hanya dengan mengolah sampah plastik, tapi ia juga rajin bercocok tanam agar lingkungannya selalu hijau berseri. Menanam itu harus dari hati agar tanamannya tumbuh dengan sehat. Itu prinsip Imtinan merawat pohon-pohonnya di pondok. Bukan hal yang mudah bagi remaja seusianya karena bercocok tanam butuh ketelatenan dan keuletan. Mulai dari proses mengolah media tanamnya hingga perawatan yang harus dilakukan setiap hari. Jadi sebelum nanam itu kita bikin media tanamnya dulu. Media tanamnya itu terdiri dari sekam, daun bambu kering, bakteri pasif PM4, gula merah, andam, pasir malang, dan lain-lain. Nah itu kita bikin dulu biar dia bisa jadi media tanam. Kita gabungin semua, terus habis itu kita fermentasi. Kita diemin di dalam wadah selama 1 bulan.
Kalau misalnya udah kira-kira 1 bulan, kita keluarin media tanamnya, terus kita jemur biar proses fermentasinya itu berhenti. Nah, kalau misalnya media tanamnya udah jadi, kita mulai nanam tanamannya. Biasanya bibitnya kita beli atau ada beberapa yang dikasih orang. Setelah bibitnya itu kita masukin ke dalam pot, terus kita masukin media tanamnya itu. Pohon yang biasa ditanam oleh Imtinan di pondok rata-rata berjenis pakis, aglonema, dan tanaman hias lain. Namun, di antara pohon-pohon tersebut, tanpa disangka tumbuh satu pohon yang bisa disebut tanaman herbal. Ada satu tanaman, tanamannya itu tumbuh sendiri, jadi kita nggak nanam. Terus tanaman itu kita panen, bunganya itu namanya bunga telang, warnanya ungu. Bunganya itu bisa dibikin bisa dibuat jadi minuman. Jadi bunganya itu dipetik dulu, habis itu dicuci bersih. Setelah itu dimasukkan ke dalam air yang sudah panas, lalu dimasukkan kira-kira sekitar 8 sendok gula, biar ada rasa manisnya. Lalu diaduk dan air panasnya itu akan berubah menjadi ungu karena warna bunganya itu menjadi ungu. Habis itu udah bisa diminum. Segala lelah serta kesabaran Imtinan bakal berbuah manis manakala jerih payahnya siap dipanen. Dipanen bukan dalam pengertian dipetik bunga atau buahnya saja, tapi siap juga untuk dipasarkan ke luar pondok. Kira-kira kalau kita kan tanamannya itu tanaman hias seperti aglonema, pakis gitu-gitu. Nah itu kira-kira waktunya itu 3 bulan. Biasanya kami jualnya itu ada yang langsung kayak nawarin ke orang-orang atau ada juga yang dijual lewat online. Ada beberapa juga orang tua murid yang datang dan beli ke sini seperti aglonema, pakis dan lain-lain. Itu harganya juga tergantung dari jenis tanamannya. Karena menurut saya tanaman di sini bagus-bagus dan terawat dengan rapih. Saya biasanya membeli tanaman aglonema dan tanaman hias sejenisnya yang biasa digunakan untuk berhias di rumah. Hanya dengan belajar menanam, Imtinan mendapat banyak pelajaran berharga sekaligus, termasuk mempraktekkan ilmu bisnis kecil-kecilan dari menjual tanamannya. Manfaatnya jadi lebih sayang sama lingkungan, jadi lebih paham cara perawatan tanaman, jadi buat area pondok ini jadi lebih hijau, lebih asri. Aktif dalam banyak kegiatan di pondok, tidak lantas membuat santriwati Imtinan melupakan tugas utamanya belajar. Di sekolah, Imtinan dikenal memiliki sederet prestasi di bidang akademis. Dia menjadi juara 1 sejak di kelas 7 dan 8. Prestasi akademisnya itu membuat Imtinan sering dikirim mengikuti lomba. Kalau lombanya itu pernah ikut lomba makalah STEAM, itu tentang penelitian ilmiah. Alhamdulillah masuk 10 besar. Terus OSN yang IPA dan prestasi itu IPA juga. Kehidupan sebagai santriwati di pondok bisa dibilang cukup berat. Sehari-hari Imtinan terbiasa menjalani rutinitas pondok yang dimulai sejak pukul 3 dini hari hingga waktunya istirahat malam pukul 9. Dari setiap tim pandu ini terdiri dari beberapa divisi. Nah, Imtinan itu termasuk anak yang dalam divisi ibadah aktif dan disiplin untuk mengikuti setiap kegiatan-kegiatan keibadahan. Contoh misalnya sholat tepat waktu, kemudian berjamaah ke musola. Hingga kini Imtinan telah menyelesaikan juz'iyah juz 4 dengan predikat nilai mumtaz. Sehingga jumlah hafalan Imtinan sudah 10 juz. Masya Allah. Walaupun di usianya yang masih sangat muda, namun jiwa dan semangat Imtinan untuk terus belajar sangat kuat. Sebagaimana remaja lainnya, Imtinan pun memiliki segudang cita-cita. Cita-cita mau jadi psikolog. Doanya semoga yang diinginkan bisa segera tercapai. Pokoknya doanya yang baik-baik lah. Semoga semua yang terbaik bisa tercapai. Semoga bisa jadi lebih baik lagi. Kedepannya yang dicita-citakan bisa tercapai. Bisa banggain orang tua, ustazah-ustazah, dan teman-teman juga. Sahabat, lika-liku kehidupan para santriwan dan santriwati menempuh ilmu di pondok menjadi harapan agar dapat menciarkan agama Islam lebih luas lagi.
dari kisah santriwati Atika dan Imtinan berkarya dan bermanfaat di masa muda, insya Allah dapat menjadi inspirasi bagi anak-anak muda saat ini. Selamat memperingati Hari Santri Nasional bagi santri di seluruh tanah air. Semoga tayangan hikmah hari ini dapat membawa manfaat, menggali hikmah, menuai berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.